Guys, sorry banget ya, sorry banget. Ada apa, Jul? Iya, lu kenapa sih datang-datang minta maaf? Minta maaf kenapa coba? Uang kas hilang, ada yang nyuri. Wah, lu gimana sih, Jul? Kok bisa hilang? Yang bener lu, Jul, jangan bercanda. Beneran gua gak bercanda. Tadi kan uang kasnya gua simpen di kolong meja. Gua tinggal sebentar dulu ke kamar mandi. Pas balik lagi, uangnya hilang. Emang nominal uang yang hilangnya berapa? 100.000 dia. Ceroboh sih lu, Jul. Lagian dipakai ditinggal segala. Itu tuh duit, tau gak? Terus kalau udah hilang kayak gini gimana? Ganti rugi lah. Pokoknya lu, Jul, harus tanggung jawab itu uang yang hilang. Atau sebenarnya itu uang kas gak hilang, tapi abis dipakai sama lu, ya kan? Kalau ngomong kayak gitu sih, Yud, uang kasnya beneran hilang, ada yang nyuri. Gua gak berani pakai uang kas peser pun. Alasan lu, alasan kan? Ngomong aja, gak usah nangis. Swear, Yud, uang kasnya beneran hilang, gak gua pakai kok. Udah lah, Yud, gak mungkin juga si Jul pakai uang kasnya. Mungkin beneran hilang uang kasnya. Ya terus kalau beneran hilang, itu siapa yang ngambil? Mungkin lu, Yud, yang ngambil uang kasnya. Loh, kok lu nyalahin gua sih, Dil? Ya lu dari tadi keluar-keluar mulu, nuduh si Jul ngabisin uang kasnya. Terus lu juga kan jarang bayar uang kas kan? Sering nunggak mulu. Udah jujur aja, lu kan yang ngambil. Bukan gua yang ngambilnya, Dil. Serius. Bukan lu ketawa, udah fix lu yang ngambil. Sini cepet uangnya. Tapi beneran bukan gua yang ngambilnya, Dil. Nah ini buktinya. Itu duit gua, Dil. Alasan mulu. Udah lu sana pergi sebelum gua gila. Nih, makanya lu hati-hati, jangan nyimpen uang kas sembarangan lagi. Iya. Makasih, Dil. Ya. Dil, kok lu bisa tahu yang ngambil uang kasnya itu si Yuda? Ya tebak-tebakan aja, lagian pas istirahat dia doang kan yang ada di kelas, yang lain pada keluar. Iya enggak? Oh, Tapi sebenarnya yang ngambil uang kasnya itu gua loh, bukan si Yuda. oh jadi lu. Wah, si kampret. Woi, sini lu. Macam-macam penyesalan dan masalah setiap murid sekolah. Oke, menit pertama silakan masuk. Nama Muhammad Diljah, kelas berapa? kelas 2. Oke, kelas 2. Apa penyesalan kamu di sekolah saat ini? Penyesalan saya itu saya nggak terlalu serius belajar Pak di sekolah ini. Sampai-sampai nilai rapot saya merah semua semester ini. Pasti bangga ya orang tua kamu. Bangga dari mana Pak? Ini kalau nilai rapot saya merah lagi, saya bakal dicoret dari kartu keluarga. Makanya kalau di kelas itu jangan kebanyakan bercanda. Apalagi sampai tidur di kelas. Kalau guru lagi nerangin, dengerin, perhatiin. Paham? Iya Pak, paham. Udah, masuk. Oke, silakan perkenalan dulu. Nama saya Yuda, kelas 3 semester akhir. Oke, Yuda, kelas 3 semester akhir. Kamu pernah bikin masalah? Selama sekolah saya suka nyusahin orang tua Pak. Nyusahin gimana? Ya saya suka nipu mereka. Nipu? Nipu gimana maksudnya? Nipu masalah keuangan sih Pak, lebih tepatnya. Misalnya kalau ada pembayaran LKS harganya 200.000, saya mintanya 500.000. Terus kalau ada acara jalan-jalan yang bayarannya 700.000, saya minta 1 juta gitu Pak. Sering gitu saya lakuin dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi saya nyesel kok. Nyesel banget malah Pak. Aduh, saya laporin kamu ke orang tua kamu. Jangan Pak, jangan dikasih tahu. Nanti saya bisa dibantai sama orang tua saya. Terserah, mau dibantai kek, mau dikasih ke jin kek, bodoh amat. Yang penting saya laporin kamu ke orang tua kamu. Jangan bantu, capek cari kerja. Oke, silakan perkenalkan diri kamu. Perkenalkan, nama saya Rian, kelas 3 semester akhir. Nah, bentar lagi lulus ya. Iya. Oke, ada gak penyesalan atau masalah yang pernah kamu alami di sekolah ini? Ada Pak. Apa itu? Nyesel saya ikut eskul pramuka Pak. Nyesel banget saya. Kenapa nyesel ikut pramuka? Iya nyesel aja Pak. Saya ikut eskul pramuka dari kelas 1 sampai kelas 3. Ya karena katanya kalau nggak ikut eskul pramuka nggak bakal naik kelas lah, nggak bakal lulus lah. Tapi kenyataannya teman-teman saya yang nggak ikut eskul pramuka lulus aja, naik kelas aja tuh. Ini sih namanya penipuan Pak. Nyesel saya ikut eskul pramuka. Ya, setidaknya kamu dapat manfaat sama ilmu di pramuka. Ya kamu juga bisa seru-seruan kan di pramuka, seperti camping. Seru kan? Seru dari mananya Pak?
Selama camping udah 3 kali saya kesurupan, Pak. Ya nggak usah disembur juga, Pak. Ya kirain Bapak kamu kesurupan. Saya nyontohin. Ya udah maaf. Aduh, datang nih si pembuat onar di sekolah. Pak, sering bikin masalah? Sering, Pak. Ngebully pernah. Malah adik kelas sama teman kelas pernah. Tawuran pernah. Terus ribut sama kepala sekolah pernah. Terus Stop. Udah. Kamu nggak nyesel apa? Suka bikin onar di sekolah, bikin masalah di sekolah, bikin kasus di sekolah? Nggak nyesel gitu, hah? Ya nyesel sih, Pak. Ya, kalau nyesel kenapa masih aja dilakuin? Kenapa bikin kasus terus? Kenapa? Kalau nggak gitu saya nggak dapat perhatian dari orang-orang di sekolah ini, Pak. Apalagi guru-guru. Kan guru-guru cuma merhatiin murid pintar sama murid berprestasi aja. Kalau saya murid bodoh, apa yang mau diperhatiin? Makanya saya bikin onar di sekolah biar dapat perhatian, Pak. Oke, Jul, buat kamu gak apa-apa deh, karena bentar lagi kamu lulus. Terserah, kamu bebas mau bikin masalah apapun, mau bikin onar apapun di sekolah ini, terserah, bebas. Bapak bebasin. Iya, yang bener, Pak. Iya, beneran boleh, Pak. Bener, boleh. Khusus kamu mah, boleh. Makasih, Pak. Oh iya, Pak. Tadi pas istirahat motor Bapak banyak saya kempesin. Maaf, Pak. Maaf pokoknya ya, Pak. Maaf. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Terus helmnya juga saya jual ke kang parkir, Pak. Maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Terus apa lagi? Motor Bapak udah saya isiin bahan bakar. Ini baru. Pakai solar tapi murid kampret. Bagi duit gua cepet. Lapar nih gue pengen jajan. Ini duit gue tinggal segini lagi, Ud. Ini juga buat ongkos gue pulang. Emang gue peduli. Sini duit gue, bego. Ngomong apa lu barusan? Hah? Udah berani sama gue lu, hah? Enggak, Pi. Maksud gue. Makan. Awas aja kalau orangnya sampai tahu. Yan, lu kenapa? Enggak. Gua enggak kenapa-napa kok. Jelas-jelas lu barusan nangis. Udah ngomong lu kenapa? Sama si Yuda bukan? Diapain lu sama si Yuda? Ngomong. Udah ngomong aja. Gua habis dipalak sama si Yuda. Emang kampret si Yuda. Kemarin ada kelas dipalak, sekarang teman sekelas. Udah, gua samperin aja tuh si Yuda. Jangan, Jul. Kalau dia tahu gua cepu ke lu, gua bakal dihajar lagi sama dia. Ya terus itu duit lu gimana? Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya nggak bisa dong, itu duit lu. Buat ongkos kan? Iya sih, Jul. Lumayan itu 10.000 juga. Ada apa nih? Si Rian, duitnya dipalak sama si Yuda. Ya udah, ambil lagi lah. Barusan mau gua ambil, tapi ditahan sama si Rian. Katanya dia diancam sama si Yuda. Kalau ngasih tahu siapa-siapa, dia mau dihajar lagi. Bukan lu, Jul. Tapi si Riannya sendiri aja yang ambil. Buset, Dil. Si Yuda itu putaran sekolah loh. Bahkan kepala sekolah aja takut sama dia. Sekarang lu suruh si Rian ngambil duitnya sendiri ke si Yuda. Buset, sama aja nyari mati itu mah. Yan, lu nggak suka kan sama si Yuda? Iya, gua nggak suka sama dia. Lu mau dipalak terus tiap hari sama dia? Nggak mau. Terus apakah lu masih mau juga dibully tiap hari sama dia? Gua nggak mau dibully lagi sama dia. Ya udah, sana ambil uang yang barusan dia palak dari lo. Berani nggak? Berani. Bagus. Buat jaga-jaga nih, bawa dasi gua. Dengan itu, lu bakal menang melawan si Yuda. Meskipun si Yuda itu pentolan sekolah. Udah, sana pergi. Oke. Itu beneran dasi? Tipe-tipe reaksi murid ketika lihat hasil nilai ulangannya. Aduh, dapat 60. Jeremet lagi gua dong. Yud, lu dapat nilai berapa? 80, Dil. 80. Kalau lu Yan dapat nilai berapa? 98 dong, Dil. 98? Ya, 98. Iya, gede banget. Lah gua cuma 60. Gua doang ini mah yang diremet. Ah, elah.
Dapat 80 bos, gak diremet dong. Ya elah, cuma 80 doang. Nih gua dapat 98. Udahan siapa? Udahan gua kan. Elah, sombong amat. 75. Gelo 75. Gua dapat nilai 75, bro. Gua dapat nilai 75. Tuh, lihat 75. Ya elah, cuma 75 doang, Dil. Iya gak apa-apa, yang penting gue gak diremet. Oh akhirnya pertama kali gue gak diremet. Yes, ma anakmu gak diremet, ma. Aduh, dapat 30 gua diremet. Lu berapa? Gue dapat 50, sama gue jadi remet ini. Sebentar apa? Paling dia juga diremet, Yan. Udah, Dil. Kita juga sama kok diremet. Udah, kita berdua juga sama kok diremet. Tapi ini kenapa dengan gue cuma dapat nilai 98, padahal dua lagi dapat 100 gue. Nyesel banget gue. Ini penghinaan. Itu udah dapat nilai gede, nggak diremet, bro. Buset dah, 98 loh. Kita dapat 30 sama 50. Diremet, lu kagak. Agak lain lu mah. Yes, dapat nilai 60. Alhamdulillah. Dapat 60 kok bangga. Kocak lu, Dil. Tahu lu, Dil, aneh. Kalau dapat nilai gede baru seneng, baru bangga. Nih kayak gua dapat nilai 87. Kalau gua dapat 98. Gede kan? Kalian berdua dapat nilai bagus hasil nyontek kan? Lu bawa contekan ke kelas di kertas. Sedangkan lu nyontek di HP, iya kan? Mendingan gua dapat nilai 60 itu murni hasil gua sendiri, bukan hasil nyontek, dan gua bangga. Apaan nilai gede tapi hasil nyontek? Tuh men, gua dapat nilai 80. Alhamdulillah. Gua dapat nilai 60 sih. Si Bapak gimana sih ini meriksanya? Coba lihat punya lu. Buat apa, Dil? Tuh, nomor 20 itu A jawabannya, bukan B. Jawaban gua yang benar, lu yang salah ini. Ya udahlah, Dil, nggak apa-apa. Itu nomor 30. Nomor 40 juga sama. Wah, ini harus dikasih tahu si Bapak. Gua mau protes dulu. Bentar, Dil, jangan, Dil. Gimana? Bukan benar apa gua bilang. Jawaban gua itu benar semua. Ini punya lu. Nilai gua berubah kan jadi 90. Alhamdulillah. Terus nilai gua gimana? Malah dapet 50, malah gua yang diremet dong. Ya iyalah. Parah lu mah, Dil. Ayolah, udah senang-senang gua dapat nilai 80. Oh. Ini hasil ulangan kamu. 50. Nyesel gua nyontek sama lu. Ya suruh siapa nyontek ke gua? Lu nyenalin contekan ke gua. Nyontek aja ke gua nih, dijamin dapat nilai 100. Taunya dapat 50. Nyesel gua. Udah sih, lagian gua juga kan gak maksa lu buat nyontek. Jangan sok pinter. Gua gak mau lagi nyontek sama lu dah. Ya udah, gua gak bakal ngasih contekan lagi ke lu. Awas lu nyontek ke gua lagi.